Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 9, ikhwan dan akhwat, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk terus menuntut ilmu. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Anak sekalian, kelas 9, alhamdulillah di pertemuan kali ini kita berjumpa lagi dengan Bapak di dalam mata pelajaran PPKN. Untuk itu, Bapak berharap di pertemuan kali ini kalian mengikuti pelajaran hingga akhir dengan baik dan benar. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kedaulatan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi pembelajaran bab ketiga mengenai kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang akan kita bagi ke dalam 3 submateri. Adapun ketiga submateri pada bab ketiga tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yaitu sebagai berikut. Bisa kalian lihat pada layar kalian masing-masing ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas terlebih dahulu submateri pertama pada bab ketiga, yakni tentang hakikat dan teori kedaulatan. Jadi, pada submateri pertama pada bab ketiga hari ini, kita akan membahas beberapa materi seperti yang pertama, pengertian kedaulatan, yang kedua, sifat-sifat kedaulatan, yang ketiga, macam-macam kedaulatan, dan yang keempat, teori-teori kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yakni daulah atau daulat yang berarti kekuasaan. Jadi, secara umum, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat kedaulatan. Jadi, sifat-sifat kedaulatan dibagi menjadi 4. Yang pertama, asli. Asli artinya, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen. Artinya, kekuasaan tetap ada sepanjang negara itu tetap berdiri, walaupun pemerintahannya sudah berganti. Yang ketiga, tunggal. Artinya, kekuasaan itu merupakan satu-satunya dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Yang keempat, tidak terbatas. Artinya, kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam kedaulatan. Jadi, kedaulatan dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam merupakan kekuasaan untuk mengatur segala kepentingan negara tanpa campur tangan negara lain. Sedangkan kedaulatan keluar merupakan kekuasaan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain tanpa terikat kekuasaan lainnya. Adapun contoh dari kedaulatan ke dalam yaitu seperti membuat kebijakan atau undang-undang. Sedangkan contoh kedaulatan keluar seperti melakukan hubungan ataupun kerjasama dengan negara lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori-teori kedaulatan. Jadi, teori-teori kedaulatan dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu teori kedaulatan Tuhan, yang kedua teori kedaulatan raja, yang ketiga teori kedaulatan negara, yang keempat teori kedaulatan hukum, dan yang kelima teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama yang beranggapan bahwa
raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Adapun penganut teori kedaulatan Tuhan, yang pertama Agustinus, yang kedua Thomas Aquino, yang ketiga F. G. Stahl, yang keempat F. Hegel. Sedangkan negara yang pernah menganut teori kedaulatan Tuhan seperti negara Belanda pada zaman dulu, lalu ada Jepang di zaman kekaisaran, lalu ada Mesir kuno, dan yang lainnya. Teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja merupakan perkembangan dari teori kedaulatan Tuhan. Teori ini beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Adapun penganut dari teori kedaulatan raja, yang pertama ada Niccolo Machiavelli, yang kedua ada Thomas Hobbes. Sedangkan negara yang pernah menganut teori kedaulatan raja antara lain yaitu negara Prancis pada zaman Raja Louis, lalu ada Inggris, dan juga Malaysia. Teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan negara. Hukum dan konstitusi dibuat oleh kehendak negara. Oleh sebab itu, negara tidak tunduk terhadap hukum yang berlaku. Adapun penganut dari teori kedaulatan negara, yang pertama yaitu Jean Bodin, yang kedua ada Paul Leben, yang ketiga ada Friedrich Hegel, yang keempat ada Jelinek. Sedangkan negara yang pernah menganut teori kedaulatan negara, yang pertama Jerman pada zaman Hitler, yang kedua ada Korea Utara, dan yang ketiga ada Rusia pada zaman Stalin. Teori kedaulatan hukum. Teori ini beranggapan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Adapun penganut dari teori kedaulatan hukum, yang pertama ada Hugo de Groot, yang kedua ada Krabbe, yang ketiga ada Immanuel Kant, yang keempat ada Leon de Guit. Sedangkan negara yang menganut teori kedaulatan hukum yaitu yang pertama negara di bagian Eropa, lalu ada Indonesia dan Swiss serta negara lainnya. Teori kedaulatan rakyat. Teori ini beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Rakyat memberikan sebagian hak-haknya kepada wakil-wakilnya untuk kepentingan bersama. Adapun penganut dari teori kedaulatan rakyat, yang pertama ada John Locke, yang kedua ada Montesquieu, yang ketiga ada Rousseau, yang keempat ada Johannes Althusius. Sedangkan negara penganut dari teori kedaulatan rakyat, yang pertama ada Indonesia, yang kedua Amerika Serikat, yang ketiga Perancis, dan yang lainnya. Dari penjelasan materi sebelumnya, kita dapat merangkum materi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pengertian kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang. Sifat-sifat kedaulatan dibagi menjadi 4. Yang pertama asli, yang kedua permanen, yang ketiga tunggal, dan yang keempat tidak terbatas. Sedangkan macam-macam kedaulatan dibagi menjadi 2, yaitu kedaulatan ke dalam dan juga kedaulatan keluar. Sedangkan teori-teori kedaulatan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan, yang kedua ada teori kedaulatan raja, yang ketiga ada teori kedaulatan negara, yang keempat ada teori kedaulatan hukum, dan yang kelima ada teori kedaulatan rakyat. Sekian dulu ya untuk video hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.